Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SD 2 Mertasinga, Ibu Hendrarti Retno Pertiwi nggih. Yang sekarang sedang sakit apa nggih? Monggo sebelumnya kita doakan dulu semoga Ibu Hendrarti Retno Pertiwi lekas diberi kesembuhan, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita kirim hadiah Fatihah sekali buat Ibu Hendrarti Retno Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Libti maradhatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Ibu Hendrarti Retno Pertiwi. Syifaan la yuhadir saqaman wa idza maritu fa huwa yashfin. Shallillahi lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, yang teristimewa juga para teman-teman guru ya. Nah, karena sekarang saya juga jadi guru. Dulu saya kesini masih bujangan ting-ting ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah menikah. Dan terima kasih dulu panjenengan sempat rawuh di tempat saya. Dan mohon maaf saya tidak bisa memberi penghormatan yang baik. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah diamanai seorang anak ya. Anak perempuan. Ya, saya kasih nama anak saya Nisrin Maulida Tasbiha. Nisrin itu artinya bunga mawar putih. Kenapa saya kasih nama bunga mawar putih? Nisrin ya, bukan mawar putih karena ibunya waktu itu sedang bukan ngidam. Beli di online bibitan bunga mawar putih dan itu tumbuh waktu dia lahir. Dan kebetulan juga ibunya juga senang sama bunga mawar. Nah, saya kasih Nisrin. Maulida itu pas lahirnya pas bulan Maulud. Tasbihah itu yang senantiasa bertasbih. Artinya bunga mawar putih yang mekar di bulan Maulid yang senantiasa bertasbih. Ya, harapan saya seperti itu. Ya terserah mau jadi apapun, yang penting jadi anak yang baik, yang sholihah. Sesuai dengan pesan dari Bu Nyai Apri tadi, jadi beliau sempat memberi pesan sama saya sebelum mulai bukan pengajian ya, belajar bersama aja ya, jangan pengajian. Saya disuruh memimpin doa khatmil Quran nggih. Ini sudah khataman ke berapa puluh ini? Satu ya. Iya. Ya, alhamdulillah semoga bisa terus berjalan. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah sedang memberi diskon dan free sale besar-besaran. Satu ayat yang jenengan baca itu bisa dikalikan 70 kali. Apalagi 30 juz itu berapa kali itu? Satu ayat dikali 70, kalau 30 juz berapa ayat itu? Berapa huruf itu? Akil lah pokoknya lah. Intinya insya Allah ya surga lah. Baik, sebelumnya kita mulai doa khatmil Quran aja. Saya berdoa enggak panjang-panjang ya Bung ya. Saya enggak bisa doa yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Baik, kita mulai dulu doa khatmil Quran. Kita berdoa bersama-sama semoga kita mendapat berkahnya Al-Quran, berkahnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awsalin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim bi barakati khatmil qur'ani adim wa bi hurmati nabiyyika wa rasulika wa'fu 'anna wa karim wa'fu 'anni rahim
Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata mal Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya mengangkat sebuah tema, yaitu tentang judulnya bersyukur. Sekarang kita hidup di zaman modern. Di zaman apa-apa serba maju, apa-apa serba mudah diakses. Kalau saya pernah lihat sebuah meme itu ada tingkatan yang mudah dan sulit. Tingkatan pertama itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya apa ya? Easy. Yang kedua itu medium. Yang ketiga yang susah apa namanya? Hard apa ya? Hard. Nah, ini ada yang paling susah, yaitu menjadi WNI. Menjadi warga negara Indonesia. Ya enggak? Kalau kita lihat di medsos, kita lihat di media sosial, itu kalau kita mau lihat berita saat ini, isinya mesti ngurutu tok, kesuh tok, mangkel tok, kebijakan pemerintah yang enggak jelas. Belum lagi di rumah sama istri sering padu, anaknya orang ngidolakna bapake, mertuane sengit, tanggane ora wawu. Pokoknya ada sekian banyak persoalan yang bisa membuat kita itu enggak bersyukur. Nah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk berpikir, untuk berlogika dengan sudut pandangnya dari Al-Quran dan para nabi dan para ulama. Kalau kita pakai sudut pandang medsos, kita mungkin tiap hari isinya kurang ngerasani tok, isinya kurang nggak terima tok dengan takdir yang Allah berikan. Saya sendiri kan mengalami jadi guru ya, bagaimana pahit susahnya menjadi guru. Apalagi kalau lagi di rumah ada masalah, biasanya di sekolah ikut ke bawah. Weruh bocah angup tok bikesu rasane. Padahal bocah enggak ngapa-ngapain, itu cuma angup tok gawane kesu. Gara-gara nang omah kuwi ana masalah. Gara-gara nang omah kuwi ana problem. Jadi weruh bocah polas titik wae rasane kesu pengetahuane. Nah, saya ingin mengajak, saya belum bisa seperti ini, tapi minimal kita bisa melihat bagaimana cara Al-Quran menyikapi problem, bagaimana cara Nabi itu menyikapi problem, bagaimana cara ulama menyikapi problem. Jadi kita lihat dari sudut pandang agama, bukan dari sudut pandang medsos. Sehingga nanti kita akan lahir rasa syukur, rasa menerima, rasa berterima kasih sama Allah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dalil di surat Ali Imran ayat 123. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Orang disuruh takwa supaya kita bersyukur, supaya kita bisa bersyukur. Kita itu sering punya imajinasi yang kelewat kebelabasan ya. Mungkin jenengan punya keinginan yang belum tercapai. Iya, banyak ya. Apa kira-kira keinginan jenengan semua? Pengen punya rumah, terus pengen punya anak, terus apa? Cucu, lunas, mobil, motor, bojone sing ayu, jelukane akeh. Iya, manggo papat, sing papat rukun kabeh. Tapi nek jenengan punya istri 4 kan punya mertua 4 ya. Siji be medeni paling papat. Iya. Jangan bayangkan punya imajinasi seperti itu. Nunggu punya rumah, nunggu punya mobil, nunggu punya istri yang manut, yang enggak rewel, nunggu punya anak yang soleh, baru jenengan bersyukur, itu kelamaan.
Nanti kalau nggak terwujud malah bisa-bisa jatuhnya malah jenengan malah putus asa. Darsula, iya. Nah, syukur itu bisa dimulai dari hal-hal yang remeh. Contohnya apa? Jenengan bisa ambekan. Bisa ambekan nggih? Ambekan itu, ambekan apa ya bahasa Indonesia? Bernafas. Bernafas itu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang kadang kita nggak sadar. Nanti kepas kepus. Padahal kalau jenengan bernafas di rumah sakit pakai oksigen itu berapa itu? Bayar berjuta-juta. Itu cukup kita bernafas aja, Allah memberikan kita nafas itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Nggak harus jenengan punya mobil dulu, nggak harus jenengan punya rumah dulu. Makanya Al-Quran itu sering memberi analogi sederhana. Kalau kita mau bersyukur itu nggak usah dari hal-hal yang apa ya, yang luar biasa. Contoh di surat apa ya itu? Alladzi at'amahum min ju', itu surat apa ya? Ya Mbak Apri? Iya kelalen. Al-Quraisy apa ya? Li ilafi Quraisyin ilafi rihlata syita'i was-shayf falyabudu rabbal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu zat yang memberi kita makan. Orang nggak punya mobil bisa hidup. Orang nggak punya motor bisa hidup. Tapi orang nggak makan bisa hidup apa enggak? Nggak bisa. Berarti hal sederhana yang kita anggap sederhana, cempuleke apa gue? Jebulnya itu bukan hal sederhana loh. Kita bisa makan itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Kita bisa menikah itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau apa ya, seumpama bumi ini ya, alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Allah itu menjadikan bumi ini menjadi tenang. Coba kalau bumi ini sedang gempa, sedang apa ya, terkena musibah tsunami, bisa enggak jenengan menikah? Bisa enggak jenengan makan dengan enak? Artinya bumi ini tetap terjaga dengan baik. Apa? Yang guru IPA di sini siapa guru IPA? Oh, SD. Oh, semuanya ya. Berarti ya luar biasa hebat ya. Iya. Kalau jenengan belajar IPA itu yang di atas kita itu ada apa itu? Kipas angin. Iya, di atas lampu maning mundur maning apa? Internet terus mundur maning. Langit. Di atas sana ada apa itu? Iya. Ada tata surya, ada benda-benda langit yang jumlahnya itu nggak cuma 1 2 tapi tak terhingga. Dan hanya bumi yang bisa ditempati manusia. Dan kita nggak akan pernah tahu dan nggak ada yang bisa jamin apakah benda luar angkasa itu akan baik-baik saja. Seumpama matahari ya, planet yang kecil apa ya? Yang seukuran bumi ya, Pak? Venus ya. Seumpama Venus ya. Venus qadarullah kersane Gusti Allah tiba-tiba liwung apa liwung? Kayak layangan. Liwung nabrak bumi. Liwungnya kayak layangan. Nabrak bumi der. Priwe, dhewek kaya ngapa jalan nasibe. Venus tok lho siji bae ora sakake. Wis ora karu-karuan. Padahal di atas sana planet itu ada yang jutaan kali lebih besar daripada bumi. Jutaan kali lebih besar daripada matahari. Padahal matahari adalah yang terbesar. Di planet kita planet terbesar. Kok bisa-bisanya dan sampai saat ini dilalah Gusti Allah masih menjaganya. Terus di bawah kita itu ada apa? Di bawah kita. Keramik ya. Terus ngisor maning. Ya lemah semen apa wis pokoke pol. Tekan jero ke tekan inti bumi ana mahma. Saya pernah baca di bukunya Profesor Quraisy Shihab itu sebenarnya kalau seumpama digambarkan jarak apa ya bumi kita dengan magma di bawah itu kalau di ibaratnya sebuah benda itu seperti halnya kulit buah apel. Kulit buah apel tipis ya. Tipis banget, saking tipisnya. Artinya dari atas kita bisa kemungkinan jeblos kan dhuwur ketiban Venus sih. Kan ngisor bisa ambruk ketiban jeblos magma. Terus urung maning ana bencana gunung meletus, tsunami, apa maning?
orang duwe duit. Ini kan bencana gue. Bencana nasional. Mumet banget temenan ora duwe duit, Bok. Mane ngarep badan ora duwe duit, Bok. Rasane ora karu-karuan. Iya. Wis duwe mertua. Ponakane selikur yo. Bayangna jenengan. Wong kulo bojo kulo tunggale 8 apa ora jos. Wis pada umah-umah kabeh. 10.000 wae lah ya. 10.000 wing urung sinang umah. Wis nek dhewe ora syukur jan anu wis babarik wasalim tamat riwayate. Tapi untung bae bersyukur. Pokoknya dari sekian banyak problem di dunia ini, kalau kita nggak bersyukur, itu maka kita akan isinya paling derasulat tok, nggak ada rasa syukurnya. Makanya kita dimulai dari mensyukuri keseharian dari hal-hal yang sepele. Terus ada di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Selama kita masih mau bersyukur sama Allah, insya Allah, bukan insya Allah ya, saya kan berkata bukan insya Allah, pasti ini Al-Quran kok. Pasti jenengan tidak akan pernah merasakan siksa, tidak akan mendapatkan siksa. Pak, deneng nyong wis bersyukur pernah ya. Wis ndandina bersyukur, wis alhamdulillah ping 1000 sedina. Kok asih melarat bae ya? Disiksa bae nang Gusti Allah nang apa ya? Ketone ora maju-maju ekonomine nang apa ya? Nah, itu bukan karena salah ayatnya, bukan karena salah Allahnya, tapi salah cara pandangmu menyikapi realita hidup. Ketika Gusti Allah mengabulkan doamu, mengabulkan permintaanmu, itu bukti bahwasanya Gusti Allah Maha Penyayang, Maha mengabulkan doa. Nek Gusti Allah orang nyembadani, orang mengabulkan doamu, maka bukti bahwasanya Allah itu zat yang maha perkasa, nggak bisa diatur oleh makhluknya, dan makhluknya adalah makhluk yang lemah. Jadi kita nggak bisa ngatur Gusti Allah, ya Allah nyong kepengin bojo sing ayu, papat, sugih, mobil akeh, umeh gede, kok nggak dikabulkan sama Allah, padahal Allah kan janjine udhungune stajib lakum. Berdoalah kamu, maka Allah akan mengabulkan. Nah, itu bukti bahwasanya kita nggak bisa mendikte Allah. Jadi kalau kita dikabulkan doanya, bukti bahwa Allah Maha Penyayang. Kalau kita belum dikabulkan, bukti bahwasanya Allah Maha Perkasa dan kita adalah hamba yang lemah yang nggak bisa mendikte Allah. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan itu dikabulkan nanti ketika di akhirat, diberi pahala di akhirat, atau nanti bisa nurun menganak putune. Kan banyak ya orang yang orang tuanya dulu melarat, nggak punya apa-apa, tiba memang putune sugih-sugih, ya enggak? Atau orang yang dulunya sugih banget, tapi tiba memang anak putu malah melarat-melarat. Nah, itu bisa jadi berkahnya doanya mbah-mbahnya dulu. Terus bersyukur dengan keseharian, tadi saya bilang bersyukur dengan keseharian. Innallaha ta'ala la yardu 'anil 'abdi ayyakula aklata aw yashroba syurbata fayahmadullah 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang apabila ia makan atau minum ia memuji Allah. Nah, di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberi sebuah analogi yang sederhana banget. Kita nggak usah pakai hal yang muluk-muluk, cukup dari makan sama minum. Allah itu akan ridho, akan suka sama hambanya yang ketika dia makan mengucap alhamdulillah, yang ketika dia minum mengucap alhamdulillah. Jadi bukti bahwasanya kita mensyukuri nikmatnya Allah salah satunya adalah mengucap alhamdulillah. Jadi Allah nggak perlu hal-hal yang spektakuler, nggak harus nyenengan sholat 1000 rakaat, nggak usah. Di samping nggak harus ya kita nggak mampu. Jangan mampu 1000 rakaat. Buat terawih biar ngos-ngosan kok 1000 rakaat. Iya. Artinya Allah memberi jalan yang mudah, jenengan terus dahar alhamdulillah, terus minum gelek alhamdulillah. Itu pun sudah bisa menjadi ridhonya Allah. Nanti kapan wong wis diridhoni Gusti Allah akan dimudahkan segalanya. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, dalam keadaan yang mungkin secara ekonomi lemah, tapi kalau kita mau bersyukur, seenggaknya kita masih punya status hamba yang bersyukur. Yang itu menjadi kunci bahwasanya nanti kita bisa masuk ke surganya Allah. Terus ini ada tips agar kita bisa bersyukur dari Imam Syafi'i.
Yaitu al-istihna anisyai labihi, berusaha sebanyak mungkin dari banyak hal yang tidak kamu butuhkan. Jadi kita berusaha sebanyak mungkin menjauhi hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Ya, kita kepengen macam-macam ya tadi, kepengen mobil, kepengen istri yang solihah, papat maning ora kursi siji. Dulu ke papat ora karu-karuan. Mertuane sing main, tanggane ya sing loman, terus kanca batir ya eman. Nah itu kan hal-hal yang terlalu jenengan apa ya, keinginan yang terlalu apa ya, imajinasi yang terlalu berlebihan. Imajinasi yang terlalu jenengan idam-idamkan harus sempurna. Nanti ketika tidak terjadi, nanti jatuhnya bisa jenengan tidak bersyukur. Terus kalau kita pol-pole ya, seumpama jenengan sudah mumet banget, wis pol mumet ya, wis mumet pol, wis tau iki urung? Apalagi siki lagi. Apalagi ngawaki. Pokoke wis pol buntu, mumete wis pol-polan ya. Main kepriwe mancing rasa syukur. Jenengan nyetater motor, lunga mengkuburan. Mengkuburan apa kowe? Ora nyembah wit udu. Mengkuburan jenengan mlaku-mlaku ndeleng nang kono, kira-kira nang kono wonge pada anteng apa pada turu? Pada anteng apa pada tulung-tulung? Ini solusinya kudu. Apalagi ke kuburan ke orang-orang yang jenengan kenal mungkin ya, ayah, ibu atau apa kakek nenek canggah wareng bedek-bedek gantung siwur grepak sentai gedebok bosok sampai dhuwur. Jenengan ke orang-orang itu terus jenengan angen-angen. Kanjeng Nabi itu bersabda seperti ini. Keinginan orang yang sudah masuk dalam kubur, yang di dalam kubur itu mendapat siksa dari Allah, itu cuma satu keinginannya. Apa keinginannya? Kepengin hidup lagi di bumi, kepengin dandani ibadah, memperbaiki, bisa sholat 2 rakaat. Nah, jenengan angan-angan seperti itu kok saat ini, sekarang ini kita masih diberi nafas oleh Allah. Diberi kehidupan oleh Allah. Berarti apa? Kita punya nikmat yang diinginkan oleh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang mendapat siksa dalam kuburan. Artinya apa? Senajan dewek melarat, bojone ladak, jenenge ladak barang. Terus anaknya orang idolakna, mertuane ladak, wis pokoke uripe ki elek banget lah. Cara menungsa ki elek pol. Setidaknya kita punya nafas, punya ambekan, punya kehidupan yang mana kehidupan ini diinginkan oleh semua orang yang dalam kuburan. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki ibadah. Nah, mumpung kita masih punya itu, gunakan untuk ibadah yang benar. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan hidup. Ada nggak yang bisa menjamin sampai nanti sore masih hidup? Nggak ada. Untuk membuat orang mati itu nggak usah ribet Gusti Allah. Nggak usah nunggu jenengan tua dulu, bolak-balik masuk IGD, nggak usah seperti itu. Cukup jenengan lagi jalan aja, tiba-tiba kepleset. Der mati, kan bisa ya. Lagi ngaji gini ketiduran, los. Oh bisa. Saya itu punya tetangga yang apa ya, malamnya main badminton, tidur di kursi, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bablas. Lagi turun ninggal, bar badmintonan maning. Kita nggak apa ya, Allah itu nggak butuh skenario yang ekstrim untuk membuat kita mati. Nggak pandang umur lagi motoran yang gigi ketiban meteor. Mati kan? Jelas mati lah. Meteor mas orang mati. Iya orang mati. Ya, artinya tuh. Nah, kita punya nikmat yang saat ini diinginkan oleh manusia yang disiksa dalam kuburan. Mumpung kita masih punya kehidupan itu, kita benahi ibadah kita. Boleh jadi malam apa ya, hari ini, siang ini kita masih ngaji seperti ini, siang besok kita sudah bersama malaikat mungkar nakir. Bayangan aja kan, tangi turu sing perlu bojone tapi malah mungkar nakir, man robuka. Apa ora gilapen ya. Nah, makanya kita harus bersyukur. Kalau kita pandai mensyukuri hal-hal yang sederhana, insya Allah nggak akan sampai seperti itu. Apalagi jenengan ahli Al-Quran semua kan, wis kataman 30 juz,
Ketone yang malaikat arep nyiksa ya ketone yang mandan Kondisi lah. kodisit. Kondisi. Wis ngatamna Quran kok, apalagi pengaji wis seneng ngaji barang wis arep nyiksa ketone ya ora disit lah. Muridnya Muslimah juga Ya ora aja muridnya lah. Padahal topok baik lah, aja murid lah. Ayo bukan makomnya jadi guru. Sharing-sharing aja, kita sesama guru kok. Artinya kita senasib sekarang kan ya, sama-sama senasib. Tahu betul orang jadi guru kayak apa rasanya lah. Cuma beda tempat tok. Saya di Alirisat dengan di sini. Terus bersyukur dalam istighfar. Itu ada sebuah lafaz Sayyidul Istighfar namanya yang dari Nabi Muhammad SAW. Itu bunyinya gini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal? Nah, itu pintar. Coba Pak, mana Pak? Suaranya merdu banget kok. Ya, di dalam sighot, dalam lafaz Sayyidul Istighfar itu kan itu pertama kita memuji sama Allah. Ya Allah, jenengan itu tidak ada Tuhan selain panjenengan, jenengan menjadikan saya, jenengan saya menjadi hamba. Terus saya tidak punya kekuatan kecuali kekuatan dari jenengan. Terus ini ada hal yang harus kita garis bawahi. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Nah, kita mungkin banyak dosa ya. Mungkin pasti banyak dosane. Wong ketesuk tekan siki pira dosane jenengan? Hitung coba. Dosa ngrasani, dosa bersula, orang nerima takdir. Terus madani patire, kesuwari muride. Wah wis dosa tok mesine gue. Nek diitung ya wis taker apa ya? Taker kandi mbok akeh. Kita walaupun punya kesalahan sebesar apapun, tapi jangan pernah lupa abu ula kabini matikang alayya. Ya Allah Gusti, walaupun saya punya dosa yang banyak, yang besar, tapi saya tidak akan pernah lupa. Saya membawa nikmat jenengan juga. Saya juga bersyukur jenengan setelah paling nikmat. Jadi kita istighfar itu jangan cuma ingat kesalahan kita. Kita juga ingat akan nikmat yang telah Allah berikan. Dan jenengan satu hari ini melakukan kesalahan berapa? Mungkin 5 lah ya. Tapi Allah kan memberi nikmat sama jenengan juga banyak. Bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur, bisa ngaji. Itu kan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan pernah melalaikan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kalau jenengan cuma istighfar tok, ngetuni dosa, menyesali dosa, itu nanti sama aja jenengan ngeledek karo Gusti Allah, ngeledek kok ya. Dari teman. Kok enggak ingat wong dalam sehari ini juga diberi nikmat banyak oleh Allah, kok enggak disyukuri, malah cuma ingat dosa-dosane tok. Karena jenengan ya Mbak Apri. Saya kenalnya cuma Apri tok sih ya. Sing nggo contoh sama maning ya. Sinten Pak namanya Pak Supriyanto ya. Pak Supriyanto sama Mbak Apri. Iya. Suatu hari seumpama Pak Supri itu ngendong ke rumah Mbak Apri. Ngendong. Silaturahim. Nah, Mbak Apri udah ngasih makan ya. Diwe panganan esuk dhewe nasi padang. Mandan awan sending kambing guling. Sore tokona sate, wengi si tanduk mie ayam. Iya. Lah terus wengi-wengi Apri ngomong kali Pak Supri, "Pak, bali bae ana lah, makane bae nyong tekor kono kene." Ndak. Pak Supri sakit hati. Rasane bededek kali Apri. Dene kaya gue Pri. Nah terus Pak Supri critane kaca guru kaya Apri tuli wonge tukang omahe ring batire mertamu sedina tok beda omahe. Lah kira-kira perasaane Apri ngempani ketesuk tekan wengi kaya apa? Wis dimpani nasi padang, kambing guling, mie ayam kok pur gara-gara omongan kaya tok kok malah sing domona keelekane tok. Ora diapresiasi jasane Apri. Di Gusti Allah juga seperti itu. Kita cuma ingat dosa kita. Cuma ingat dosa-dosa kita, tapi tanpa pernah melihat nikmat yang telah Allah berikan. Padahal Allah memberi nikmat kita saking banyaknya yang nggak bisa kita hitung. Kok yang diingat cuma dosanya tok. Akibatnya apa? Akibatnya fatal sekali. Nanti kita bisa kehilangan semangat untuk
untuk berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada agama Rasulullah. Banyak orang-orang soleh, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, gara-gara mungkin punya masa lalu kelam, kepintaran dia, kesolehan dia, sehingga dia itu nggak mau menebarkan kepada orang lain. Contoh seperti ini, Apri maning lah, sing kenal Apri. Apri kan lulusan pondok ya, terus solihah banget ya, bunyai ya. Tapi suatu hari Apri tergoda bulan puasa banget kencotnya madang. Kewenangan yang murid-muridnya madang. Nah Apri kan langsung shock ya. Ya Allah, ya dene kewenangan yang murid-muridku lagi mokel lawan-lawan. Nah semangat dia belajar, mengajar ilmu kan langsung redup. Beberapa sekolah mana, ketemu murid ya isin, ketemu guru lebih-lebih. Terkenal nanti ngendi Apri itu tukang mokel lawan-lawan. Nah, gara-gara kesalahan mokel satu hari itu, kepintaran Apri, kesolehannya Apri itu seolah kayak hilang. Jadi dia nggak mau ngajar, nggak mau belajar lagi, nggak mau mulang bocah maning. Itu kan menjadikan fatal. Nah itulah yang jadi jalan setan masuk menggoda orang soleh. Jadi orang soleh itu akan selalu diingatkan dosa-dosanya sehingga dia nggak kober untuk ngopeni umatnya Kanjeng Nabi. Ya, saya sendiri punya salah banyak. Saya sadar ya. Dosa saya banyak banget orang karu-karuan. Tapi saya nggak mau ingat dosa-dosanya saya tok. Nanti kalau saya cuma ingat dosa-dosanya tok, orang kober mulang ke jenengan, mungkin saya malu. Nyong tahu kayak gini, kok mulang guru-guru ya. Ya orang patut. Tapi saya nggak peduli itu. Pokoknya saya rasa punya dosa banyak, iya, punya salah banyak, tapi nggak akan mematikan saya dalam belajar, dalam menyebarkan ilmu, dalam belajar bareng-bareng jenengan. Kalau saya ingat dosa saya terus, yang biar tahu kayak gitu, alah, katanya ya orang pede yang mulang guru-guru ya, saya hamba yang berlumur dosa ya. Katanya tak main, tapi hakikat itu jelek, karena mematahkan semangat kita dalam menebar kebaikan. Artinya apa? Kita jangan cuma ingat kesalahan kita terus, tapi kita harus punya ingatan yang kita punya sisi positif, nikmat yang telah Allah berikan. Jangan cuma mengingat kesalahan kita. Terus yang terakhir, bersyukur pada kehidupan dan kematian. Urip ya syukur, mati ya syukur. Ini doa dari Nabi. Ini panjang doanya, Allahumma aslih lidini, tapi saya ambil sedikit. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarin. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala keburukan. Nek kita sekarang masih diberi kehidupan, kita masih urip ya? Urip ya? Digugah sandingnya beri mau paduk. Artinya itu waktu yang diberi oleh Allah agar kita bisa menambah kebaikan. Berarti kita masih hidup, berarti kita nanti bisa sedekah, bisa sholat berjamaah, bisa berbuat baik sama orang lain. Kalau kita diberi masa kehidupan, kita berarti diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan lebih. Tapi kalau seumpama nanti kita mati ya, nanti mati. Nah, itu apa? Cara Kanjeng Nabi memandangnya, kalau kematian itu berarti menjadi istirahat dari segala keburukan. Nah, kematian kan orang mungkin zina, orang mungkin maling, orang mungkin nyolong, orang mungkin ngerasani tanggane, ngerasani batire, ngerasani batir guru, kan orang mungkin mati ya ngerasani kepriwe. Nek kita hidup berarti itu adalah kesempatan untuk kita bertambah kebaikan. Nek kita mati berarti istirahat dari segala keburukan yang meringankan kita nanti di akhirat. Karena semakin sedikit keburukan kita, maka semakin sedikit pula siksaannya. Nek tambah uripe suwe banget kan ya. 1000 tahun uripe ya. 1000 tahun kok ngrasani to sering larani batire, sering utang ora dibesar utang iku mbasane. Ana sing gue. Utang besar. Iya, itu kan menambah daftar kejelekan, keburukan. Sehingga itu menjadi tambahan siksa nanti kelak di akhirat. Berarti nek hidup berarti tambahan kebaikan, nek mati berarti ngwisi segala keburukan. Mulane jenengan kan sering ya nek ana wong mati tilik ya. Kono biasanya anak ibro. Saya nggih, iki ya tak ketemu ya.
Nah, semua sing mati ku wong preman ya. Preman, bedugal, tukang malak, tukang mabok, apa maning segala kejelekan dia punya. Terus mati jenengan takoni saya nggih, belum saya orang jenengan. Belum saya orang. Ya kita harus komunitas saya. Ya saya. Kenapa? Wis ora ana wong sing kaya maning. Wis ora ana wong sing nglakoni perkara sing jelek maning. Alhamdulillah satu orang preman telah berkurang. Jadi apa ya? Cara pandang kita menyikapi hidup itu dengan hal-hal yang positif, tidak dengan hal yang menjadikan kita putus asa. Pokoknya kita intinya kita bisa bergembira lah. Walaupun di tengah keadaan yang mungkin cara kehidupan sekarang itu menjadi apa ya? Serba susah, tapi kita bisa tetap merasa bahagia. Sekian. Sampai jam berapa sih nggih? Ini jam pira jam itu ya. Ya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Nanti kalau saya bisa saya jawab. Kalau saya nggak bisa buat PR aja ya. Ya saya nggak berani menjawab kalau saya nggak bisa jawab. Monggo saya persilakan jenengan kepada yang bertanya. Ya kemarin itu sing video sing kalau kirim gimana Aku belum buka malah apa sih ini video apa? Aku bisa Kalian bisa videonya apa aja di videonya. Video apa sih? Video pertanyaan apa? Bakri tak isi dulu ya. sambil dari videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustadz. Ini terkait dengan rasa syukur dan kita minta ampunan dengan beristighfar. Berarti di sini mungkin saya menyimpulkan sendiri itu kita harus lebih banyak bersyukurnya daripada kita minta ampunannya begitu atau gimana Pak Ustadz? Iya. Terima kasih itu saja. Ya. Saya jawab ya. Yes. Bu Sinten nggih, supaya nggak minute. Terima Novi nggih. Di situ memang ya saya itu lebih menginginkan kita semua, ya bukan saya yang menginginkan, Kanjeng Nabi itu lebih menginginkan kita semua menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, kita lantas tidak akan mengingat dosa-dosa kita terus. Nah, efeknya itu bahaya banget kalau kita ingat dosa terus. Maka satu, kita nggak akan mengingat nikmat yang telah Allah berikan tadi. Padahal Allah memberi kita nikmat yang sekian banyak itu, karena kita eling dosa terus sehingga seolah-olah kita melalaikan nikmat yang telah Allah berikan. Padahal kita diberi nikmat oleh Allah sangat banyak. Boleh kita meminta ampunan, boleh. Di sini kan saya boleh. Ya Allah, wafil apa ya? Wa abu'u bidambi. Ya Allah, saya juga datang ke jenengan membawa dosa saya. Tapi jangan cuma ingat dosa netok. Di awal abu ula kabini matika alayya. Saya juga membawa nikmat panjenengan. Ora kur eling dosane tok, tapi juga saya eling nikmat yang telah engkau berikan. Jadi salah besar kalau kita cuma eling dosa tok. Seolah-olah Allah itu memberi kita kejelekan terus uripe. Tak pernah memberi kebaikan. Tapi kalau kita ingat kebaikan yang telah Allah berikan, nikmat yang telah Allah berikan, terus kemudian kita juga merasa bersalah, berdosa, nanti kan jatuhnya kita tidak kufur nikmat. Ya tetap beristighfar sama Allah. Di samping itu juga kita tetap merasa kita selalu diberi nikmat oleh Allah. Jadi Allah itu kita libatkan terus. Jangan cuma dosa terus yang seolah-olah kita lihat Allah itu zat yang maha menghukum manusia. Zat yang tidak pernah memberi nikmat kepada manusia, padahal nikmat yang telah Allah berikan sangat banyak. Maka dari itu saya ingin mengajak jenengan mensyukur itu dari hal-hal keseharian aja yang mudah. Kita bisa makan, bisa minum, bisa duduk seperti ini, duduk dengan dengan santai. Kalau kita wudunan 10 coba, wudunan 10 kayak apa? Nang bawang 10. Wah luar biasa, senut-senut deh. Kita masih duduk seperti ini misalnya ya. Jadi kita harus ingat sisi positifnya Allah. Jangan cuma ingat seolah-olah kita berdosa terus gitu. Nanti jatuhnya kita akan lemah mentalnya. Kayak saya tadi, saya nggak kepengen ingat dosa-dosa saya terus. Ngonek saya ingat dosanya terus, kesalahan saya masa lalu.
Nanti ora pede mulang jenengan iki. Ora pede ngaji sama jenengan. Lah nyong tau berdosa ya kae. Masih enggak nyong mulang guru-guru sing soleh-solehah. Mulang guru-guru sing ahli baca Al-Qur'an ya saya enggak mau ya. Saya pede-pede aja. Dan itu insya Allah jalan yang benar karena syukur itu derajatnya di atas takwa. Orang menjadi takwa itu agar pandai bersyukur sama Allah. Kados niku mungkin. Monggo Mbak Apri. Tetap gimana tanyaannya ya? Itu kemarin lagi ada yang viral apa namanya bukan bagian sholat tapi tertutup semuanya apa namanya mukanya hidup semuanya. Si kepriwe? Iya. Pakai sana ini. Itu aliran itu tidak Ini. Ndi ulang tahun? Nih. Tapi ada ya kan sholat kan harus Berarti jenengan tanya dari sisi fikihnya ya, dari sisi fikihnya ya. Bukan dari tasawuf bukan ya. Ya, kalau dari sisi fikih ini nggak sah. Fikih Syafi'i nggak sah. Karena syaratnya sahnya sholat harus anggota sujudnya terbuka. Ini batuknya nih, batuk harus nempel ke anggota sujud. Kalau ini jelas nggak sah. Tapi apakah itu nanti diterima sama Allah? Itu walau alam bisawab. Artinya apa? Kadang ya kita melihat seorang yang beribadah. Saya sendiri ya. Saya pernah ikut Jumatan di suatu tempat, dan di tempat itu yang imamin, masya Allah, maca kayak war bebaran. Angel banget le maca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas pokoknya jelas. Mahrajnya salah, dawat cendeknya salah. Secara fikih itu enggak sah. Mahrajnya salah, sing maune pendek didawakaken, sing maune dawat dicendekaken. Nek cara membaca Fatihah itu enggak sah secara fikih. Tapi apakah kita berani menghukumi itu diterima atau enggak? Ini jelas-jelas kalau cara fikih enggak sah. Tapi melihat mungkin semangatnya dia mau beribadah, mungkin belum tahunya dia dalam beribadah, itu kita enggak berhak memvonis dia itu apa ya? Mendapat pahala atau tidak. Apalagi sampai memvonis kafir, itu sangat-sangat harus dihindari. Selama dia masih syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih dikatakan muslim yang harus kita jaga. Nggak boleh mencaci maki. Kalau saya sendiri, sepengetahuan saya, ini soal seperti ini itu nggak ada modelnya, nggak ada contohnya. Dari para ulama nggak ada. Dia pasti nggak sah. Tapi masalah dia diterima sama Allah, itu kita nggak tahu. Sama kayak orang tua dulu. Orang tua dulu kan bahasannya kan ora fasih tapi pasah ya. Ora fasih tapi pasah. Bacanya geratal-geratal orang genda. Tapi doanya tulus. Doanya sampai hati sehingga Allah mengabulkan doa-doanya. Beda sama orang sekarang, orangnya fasih-fasih. Tapi enggak tulus, enggak pasah. Doanya enggak nyampe. Itu kan kita enggak akan tahu. Intinya apa? Secara hukum ini enggak sah, secara hukum fikih. Tapi secara hakikat kita nggak boleh memvonis orang itu kafir atau salah. Seperti itu. Dan selama dia syahadatnya masih sama, walaupun ibadahnya masih belum benar, nanti kan paling kewajiban kita kalau kita punya kuasa mengajarkannya. Kalau enggak dinasehati, kalau enggak ya udah walau alam bisawab. Seperti itu. Artinya kita sebagai sesama muslim nggak boleh saling mencaci maki. Apalagi dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu hal apa? Yang bukan bersifat pokok, sumpah, tahlilan, terus syarah kubur, itu kan hal-hal yang tidak pokok dalam Islam. Ya, kalau yang mengajarkan yang mengamalkan ya silahkan monggo, yang tidak mengamalkan ya jangan mencaci maki yang mengamalkan. Yang mengamalkan juga jangan mencaci maki yang tidak mengamalkan. Artinya kita objektif aja jadi manusia, jadi orang Islam. Seperti itu. Terus nonton malih. Bebas lah, takon apa bae wis lah, apa-apa. Apa takoni wis, takoni bae kan utang. Tak takoni gare.
Ini pokoknya wis dhewek balikan kene. Kau ketemu bojone ya sing sumeh ya. Sing semeringa. Alhamdulillah engkau jadikan suamiku menjadi suamiku yang sekarang. Ini adalah makhluk Allah yang paling indah. Iya. Tapi baru diucapkan enggak Mas? Hah? Tidak usah diucapkan. Diucapkan lebih bagus lagi. Bisa melalui buat lawak. Iya. Lah mamane kok bojone ladak judes ya alhamdulillah. Ladake ari nyong dari wong liya. Nek ngamuk banting piring alhamdulillah. Orang banting nyong, banting nyong penjara. Sing dibanting piring berarti dia rasional ya. Jadi aja terlalu apa-apa digawe sepaneng iku. Wong rumah tangga iku nyong ngrasakne dhewek sih. Ini dipesan nih. Nek bojomu dadi geni iku. Diwai nampak ya. Nek dadi geni kuwi dadi banyu ya iku. Si maksudnya apa dadi geni banyu? Oh iya ki bahasane dadi geni dadi banyu. Menang bae alhamdulillah disyukuri. Wong ana wong dadi waline Gusti Allah gara-gara dikesuwi bojone kok. Ana wong dadi kawulane Gusti Allah sing mulia, dadi waliullah gara-gara bojone ngamukan kok. Sahabat Umar ya. Sahabat Umar kan sahabat sing terkenal ladake pol ya. Ladak belis be wedi, setan wedi lho. Sahabat Umar ana belis liwat nyingsri. Lah nek lagi domain nang bojone kok ndepepes apa ndepepes? Ya menang bae kayak iki. Tapi dadi sahabat Kanjeng Nabi lho, orang mulia. Ya terus dalam rumah tangga hal sing sepele lah, cara kula sepele. Iya. Ora kudu kabeh disikapi dengan emosi. Ya disebut hal sepele bae kuwi dirasional bae. Bojone minggat ya alhamdulillah. Berarti benar. Dia sadar punya apa ya, punya otak yang benar. Punya suami seperti saya, penghasilannya cilik, terus apa ya, mungkin ya sering emosian gitu. Bener lu ya bener, berarti menghindari barang yang jelek gitu. Iya syukur bae papane anak. Wis pol-pole dhewek wis mumet dalam masalah hidup ya wis kuwi iki mengkuburan bae. Angan-angan ya Allah, ki wong sinakane dipendam, iki kepengen kaya nyong siki, kepengen bisa ibadah. Kok siki nyong orang ibadah kepriwe? Terus dalam menyikapi problematika hidup ya apa ya, terkadang kita dari hal-hal yang sepele aja, nggak usah hal-hal yang sepaneng ini. Bojone cemburu ya alhamdulillah berarti dia sayang sama kita ya. Nah, bojone biasa-biasa bae dhewek gandeng wong wedon liya ya malah bahaya kan. Terus kita nggak harus menyikapinya dengan emosi. Kalau sekedar teori ya Bu ya, prakteknya ya kadang-kadang beda, kadang mau ngatur cerita ya. Kalau kan ceritanya para ulama, para nabi. Nek ngawaki dhewe ya mumbuhan kuat ya gitu. Bojone banting piring ya ambu kaya apa rasane. Padahal tetap ngomong. Iya. Tapi soalnya kemudian sing bisa sabar enggak emosian itu dari mana? Men ora sabar. Ya kalau ben bisa sabar ora emosinya kuwi Bu. Sing syukur, sing akeh syukur. Sing akeh syukure. Temenan iki akeh syukure. Gitu ya. Iya. Tapi Mending kan dalam hati tuh rasanya kayak gimana ya? Pengen mengutarakan apa yang ada, yang dirasakan gitu. Enak-enak. Iya. mau pengen ngamuk bojone kuwi. Iya. Ya nggak masalah wong kehidupan Nabi juga seperti itu kok. Nabi juga sama Sayyidah Aisyah ya sering cengkel-cengkelan seperti itu nonton nopo rumah tangga. Tapi jangan sampai dari hal seperti itu menjadikan kita menjadi awal menjadi pertikaian, enggak usah. Mau kadang-kadang apa ya? Dalam Al-Qur'an dikatakan wangasiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa ayaj'alalu fi khairan katsira. Kamu pergaulilah angel teman yang bahasa Indonesia jan. Istrimu dengan baik. Ketika kamu menemukan sesuatu yang enggak pas, menemukan sesuatu yang kamu mungkin enggak suka, bisa jadi Allah menjadikannya kebaikan. Boleh jadi apa yang kamu anggap itu tidak benar, tidak suka, padahal Allah memberikan hikmah yang luar biasa pada kamu. Contoh kayak gini. Jenengan punya bojo galak ya. Punya bojo galak. Karo punya bojo gue sumeh, milindi.
Sumeh ya. Sumeh aring dewek, tapi kali wong liya. Priwe Jal? Ya bobo. Mulane dhewe bojo galak disyukuri juga. Wanana wong lanang mertamu asalamualaikum lah bojo galak sapa kowe? Tapi nek bojo sing monggo ngersakan jangan lenggah monggo kalau paringi daharan ngono malah ora main kowe. Bisa jadi malah jadi fitnah yang enggak baik. Jadi punya bojo galak pun ya disyukuri juga. Bermanfaat. Jadi jangan apa-apa digawe sepaneng, apa-apa digawe masalah. Nanti gampang banget ya rumah tangga gara-gara masalah sepele jadi apa ya? Jadi marekna reangan ya. Wong bojo gara-gara masalah sepele bae. Wong kula gara-gara chat ora dibales. Oke. Kudu kesu sih. Alise gathuk. Ketemu langsung merengut. Kayak nopo mboten dibales chat-e. Oh nggih, supene. Tapi minimal itu. Saya diajarkan sama guru-guru saya dari awal kita pernikahan itu pokoknya pakai bahasa krama. Pakai bahasa krama inggil. Jadi nek kalau marah itu kan angel. Jenengan lu kados niku mboten sae. Tapi nek orang krama, gelem sikil papate metu kabeh. Iya jenengan marahi. Jebule saya menemukan itu apa ya orang Jawa itu punya sisi-sisi yang luar biasa hebat, terutama dalam pergaulan sesama ya. Apalagi ada kerama inggil, kerama halus itu kan luar biasa. Saya sama istri sampai sekarang pun bahasa nggak pakai kowe apa maning apa ya jenengan nggak, saya nggak pernah manggil namanya istri dengan namanya istri, nggak pakai jenengan terus kalau nggak sayang gitu. Kayak getok bisa. Iya. Terus setelah saya nikah saya baru tahu bahwasanya menyenangkan istri itu nggak harus membelikan hal-hal yang mewah ya. Cukup disengi jalan-jalan tok wis seneng. Nggih mboten, ibu-ibu ya ora. Apa ora? Tok saya muter-muter tok jalan-jalan, ora tuku apa-apa wis seneng. Apa lu ora cerita ya? Oh iya. Lagi mewakili. Ih. Wong rumangsane kula ya, nek iki apa ya? Ketone nang omah wis paneng mumet ngurusi rumah tangga wis kesel. Tak sing jalan-jalan bae muter-muter Cilacap meneh. Nang titik nol terus ndelang wit-witan, ndelang banyu mlaku iki wis seneng. Bali-bali wis sumringah iki. Menang syaratnya iki Bu, kula wae tips ya bapak-bapak ya. Nek arep ngasing bojone jalan-jalan kon madang sing bareng disit nang. Iya. Bu, masak riyen. Pokoknya masak sing enak disit ya. Tokona sing enak. Sing enak kuwi tempe nake. Mana si werik ngasih bededik wetenge. Sangu wedang. Nah, kan nguru bakul jalan-jalan. Nguru bakul mie ayam ora bakal kepengen mie ayam. Bakso ramen bakso wis werik wetenge sih. Sarte gue. Tips gue ya. Terus ya sangu sing akeh kan omah. Sangu kerambil apa nang omah. Nang dalan kena dipangani temel-temel kan. Iya dari hal sederhana tok. Nang sing bojone kuwi tok. Kudu merga kula apa ya? Kepengin apa sih lah? Main bojone irit ora? Ya pancen anu main kon irit juga sih ya. Tips main kon duwite irit iki gue. Aja nyanyi bojo dalam keadaan kencot gue. Bahaya apa-apa kepengin sih. Nah kalau terus dari kae sih kesuh. Lamite teh getok teko kenae. Untuk lamite barang wis angel. Tapi nek dhewek katemu mau wis sangu sing werik, madang werik, bededeg nganu mah sang wedang segalon, keliling Cilacap aman insyaallah ora bakal nagih. Mau tekan rumah gak ada kantuk liar-liar turu wis blek lalen. Alhamdulillah. Itu wis seneng bojone. Itu perkara esok gampang dipikirnya esok. Itu nih dari hal-hal yang sederhana aja. Sebenarnya gue mau perempuan ini seperti itu, nggak harus dari hal yang penting pedulinya si lanang. Apa maning di tokone sing menapa wis tambah seneng maning. Wong kula sengaja dalam bulan puasa iki teklo wong nas satu malam sing nyong ora traweh nang masjid.
Lah terawih nang ndi? Terawih nang Jadi Baru. Khusus. Ya, nanti saya terawih di rumah tapi saya nggak di masjid. Kenapa? Untuk menyenangkan istri. Wis ngono waktu apa boy. Tapi seneng duitnya. Ki duitnya semene arep tuku bebe ngono, arep tawaf ping 1000 ngono. Nyontek goleti kursi nang pojokan ngono, arep tawaf sedingae ngono. Bodoh-bodoh wae. Saya kalau wengi satu malam Ramadan, saya nggak terawih di masjid khusus. Tujuan apa? Buat nyenengna bojo, main perpegan. Perpegan itu orang perpegan. Iya. Adam. Ben-bengi main malah gue. Iya. Tapi tetap saya terawih di rumah sama istri sendiri, tapi nggak di masjid. Saya khususkan satu malam gonyong senang-senang karo bojone. Bojone sih senang-senang ding ya. Ya nek bojone senang dhek mesti senang sing lanang. Khususkan satu malam ngono meng Jadi Baru dientongna duitnya, tapi semenetok duitnya dientongna tapi ada disisani. Kan seneng banget wedone kuwi. Wong tahun kemarin juga saya seperti itu. Kan golek kelambu nemu motor Jadi Baru menemu. Masa cara masing pundi iki mawon. Nah, nggih. Oh nggih, saya ya wis bali. Boleh gue. Wong wadon ku senengane muter-muter malah. Pun nggih, sudah jam 2:30. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.